Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Bakar seorang mertua Rasul bisennya mertua ya, anaknya Abu Bakar, Aisyah, itulah diperistri mertuanya, Pak. Apa artinya Bapak kompak dengan mertua? Kalau Bapak berselisih dengan mertua, susah itu, susah. Dan jangan terima anaknya tapi tidak mau terima bapaknya. Orang tuanya susah itu. Banyak orang bilang ku sayang, ku cintai, ku sayang. Terus orang tua kok tidak boleh. Orang tuanya itu yang berkarya, kita terima, langsung besar itu anak, langsung jadi, Pak. Bayangkan sudah dikasih sekolah, sudah dikasih tarbiyah, cantik, gagah. Kalau laki-laki sudah bekerja, baru nanti halang-halanginya kau kasih ke bapak lu. Itu yang kasih sekolah saya punya bapak. Makun remadoraka ya. Tak boleh seorang ibu menghalangi seorang istri memberikan mertuanya. Kenapa? Orang tuanya dan dia yang paling berjasa. Kita ini cuma diterima jadi saja. Mohon ya, saya kira ibu-ibu di atas tidak ada. Kalau perlu dia lompat duluan itu kalau ada mertuanya. Iya, dia tahu terima kasih bapak pelihara suami saya dari kecil. Begitu bapak-bapak istrinya. Ya meskipun bapak adalah suaminya sebagai pemimpin tertinggi di rumahnya, tapi ya suami yang terbaik memberi kesempatan istrinya lebih berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya, saya alhamdulillah itu lulus kalau itu, Pak. Boleh tanya istri saya. Karena memang mertua saya betul-betul ya saya muliakan dan saya ya lebih daripada semuanya. Betul. Abu Bakar ini mendampingi hijrah Nabi, Pak. Dan ini menunjukkan betapa mulianya kedudukan beliau. Karena itulah sesudah Rasulullah wafat, ini isyarat bahwa yang dipilih oleh Nabi SAW adalah Abu Bakar mendampingi beliau. Dan tadi malam saya putarkan anak-anak bagaimana Abu Bakar itu, Pak, tidak mengizinkan Abu Bakar Nabi itu masuk dalam gua, tempat persembunyian itu, kecuali Abu Bakar yang sterilkan dulu semua lubang-lubang tempatnya, kalajengking, ular, libang itu bersarang di situ. Dan itulah ular, dalam riwayat itu ular itu sekian lama menunggu itu Nabi itu. Lamanya dia tunggu Nabi. Tapi pas ular itu mau memandang Rasulullah SAW, Abu Bakar tutup lubang, maka ular gigit kakinya. Sebenarnya ular dikasih tahu oleh Nabi, tidak ada urusanku dengan Abu Bakar, cuma saya mulia Nabi baru tutup mataku. Ular gigit, Pak, dan itu mengalir darah dengan cepat sampai pedis Rasulullah Abu Bakar itu. Tapi kapan dia berteriak? Kapan berteriak itu Abu Bakar? Maka terdengar musuh di atas, di Jabal Sur. Kapan dia mengeluh? Kedengaran. Tapi sakitnya luar biasa. Maka begitu rasa sakit, dia tidak berteriak, tapi tidak keluar suara di mulutnya, rasa sakitnya keluar di mata, menangis. Sementara Nabi tidur di pahanya. Begitu menetes air mata kena pipinya, kaget Nabi. Kenapa kau Bakar? Kau menyesal mendampingi saya? Kamu tidak optimis? Kau ketakutan? Tidak ya Rasul. Itu ular yang gigit saya. Maka 33 mukjizat Nabi diambil nih, jari jempolnya
baru diusapkan yang kena gigitan ular, dan alhamdulillah tidak ada bekasnya sedikit pun. Tapi ini mukjizat Pak ya, mukjizat itu bukan diulangi, karena hanya peristiwa sekali itu saja, tidak bisa diajarkan. Coba Bapak nanti Bapak digigit ular baru kata insya Allah tidak sembuh, karena Bapak tidak mendapatkan mukjizatnya. Tapi di mulut ini saya yakini ada zat. Kalau Bapak kena luka, ya saya biasa praktekkan, kalau luka kasih, alhamdulillah darahnya biasa tertahan beberapa menit. Bapak bisa praktekkan, tapi semoga tidak luka. Ini Abu Bakar Pak ya, kalangan tua Pak, beliau penasehat. Kita butuh orang-orang besar Pak, orang-orang tua yang menjadi penasehat. Kita butuh orang-orang besar ini. Jadi Bapak ini yang senior-senior daripada kita. Ada Abu Bakar kita, dan rela berkorban Pak, rela mati, rela di apapun demi hijrah Rasulullah sukses. Kita butuh orang-orang begini Pak. Ada Pak Asriu ya, paling yang senior lama mendampingi kita. Ada Pak Ahmad, ada orang-orang tua kita di sini, ada Pak Imam. Kita butuh Pak yang sudah menjual dirinya, menjual waktunya, menjual apa yang dimilikinya untuk suksesnya orang berdakwah. Di balik orang tua jangan sepelekan anak muda Pak. Yang paling muda waktu itu Ali bin Abu Thalib, baru belasan tahun, masuk usia remaja. Ini paling super luar biasa, karena ketika Ali berani tidur di rumahnya Nabi, yang rumah itu dikepung, bahkan sasarannya para musuh adalah kamarnya Nabi, bahkan tempat tidurnya Nabi, selimutnya Nabi pun bahkan tidur kayak gayanya Nabi. Menurut saya Pak Ali bin Abu Thalib ini betul-betul. Dan ketika Ali ditanya, seberani itukah engkau Ali mau menjual nyawamu? Apa kata Ali? Kalau Ali yang mati, Ali yang terbunuh, maka cuma Ali yang terbunuh. Tapi ketika Rasulullah yang mati, Rasulullah yang wafat, Rasulullah yang gugur, Rasulullah yang syahid, Islam sudah tidak ada lagi. Islam sudah terputus. Coba lihat kita, kalau bertemu ini anak muda dengan orang tua begini, tengah-tengah masih anaknya Abu Bakar, Abdullah bin Abu Bakar. Dia seorang intelijen Pak. Siang hari mengintel musuh, pergerakan musuh di siang hari, di mana pergi cari, mau pi mana, apa rencananya, apa keputusannya. Dia kalau siang hari. Tapi malam pergi di gua, di Jabal Sur, pergi memberi informasi, begini tadi yang terjadi ya Rasul. Jadi ini pembagi informasi. Jadi butuh itu Pak, info itu butuh, karena waktu itu belum ada SMS, belum ada. Jadi menurut saya Pak, informasi itu penting. Butuh informasi Pak, HP itu butuh, radio itu butuh, televisi itu butuh, surat kabar itu butuh, semua info maksimalkan Pak. Kita sering ketemu kan di informasi. Apalagi hari ini adalah dunia informasi, dunia digital. Siapa yang kuasa informasi hari ini Pak, dia akan menang. Ini butuh Pak, kita butuh informasi ini. Kalau perlu Pak, WA yang ada itu Bapak tolong jangan jadi penonton informasi, Bapak yang ngisi. Jangan cuma Bapak, saya tidak aktif Ustaz, saya cuma baca. Kita yang ngisi, supaya berkurang syiriknya informasi, bid'ahnya, kemaksiatannya, informasi yang tidak jelas, kita isi. Butuh Pak. Karena itu rencana di lantai 3, mudah-mudahan nanti pusat informasi di situ. Kita pusat jaringan informasi nanti di lantai 3 bisa dihadirkan. Ya, sementara kita tunggu corona dulu pulang. Ya. Misalnya ini corona ndak tahu, malah tunggu saya dengar tahun baru mau pulang. Butuh Pak informasi ini, butuh informasi Pak.
butuh informasi. Ini menangkan ini, Pak. Ya, butuh informasi. Ya, teman-teman kita yang bergerak dengan menguasai informasi itu sangat besar, sangat besar. Kita teman-teman radio On-Nasiha itu sangat dahsyat, Pak. Radio On-Nasiha itu luar biasa pengaruhnya. Ya, butuh itu. Ya. Jadi intelijen pembagi informasi itu sangat penting. Kita butuh wartawan yang mau membackup informasi dakwah kita. Yang keempat, Asma binti Abu Bakar. Ini masih Abu Bakar, Abdullah bin Abu Bakar, Asma binti Abu Bakar. Maka keluarga Abu Bakar adalah keluarga mulia. Maka sangat tidak tepat kalau mengatakan penghuni neraka yang paling terendah, kata orang-orang Syiah, adalah nomor 1 Abu Bakar, nomor 2 Umar. Coba jahatnya itu Pak Syiah itu. Jahatnya Syiah itu. Kejahatan tuduhan paling besar. Abu Bakar dituduh sebagai makar. Coba lihat. Allahu Akbar Abu Bakar, Abdullah bin Abu Bakar, Asma binti Abu Bakar, semua keluarganya terlibat. Hebatnya ini, Pak. Asma binti Abu Bakar disebutlah dia Zatun Natiqain karena dialah yang pakai ikat pinggang, pengikat perut. Kenapa diikat perut? Supaya kuat hamil besar. Dia hamil besar. Untuk mau naik perjalanan dari rumahnya beliau ke gunung itu Zabasur 1 jam, turun naik 1 jam, Pak. Jadi Asma binti Abu Bakar dalam keadaan hamil besar, dia harus ikat perutnya supaya kuat turun naik, itu kurang lebih 2 jam untuk antarkan makanan 3 hari 3 malam. Kenapa wanita? Supaya tidak dicurigai. Jadi wanita itu Pak memang tim konsumsi. Penting. Saya kalau kemarin rapat terbatas para ibu-ibu untuk membahas persiapan rela kita. Pokoknya kalau ibu-ibu sudah tangani itu, tanam make. Yang penting store. Itu saja. Ibu tuh Pak, ibu-ibu. Wih, saya tuh kalau ada acara baru sedikit kurang senyum ke ibu-ibu, masih selek Kak. Kurang lancar ke urusan, Pak. Jadi memang ibu-ibu itu ahlinya. Dan sejarah sudah mencatat, Pak. Tapi bukan dibatasi, Bu, ya, menyangkut ngapin kalau sengusum sang ibu-ibu mah. Iya, ahli tak di sini. Ahli. Dan sejarah, Pak. Masya Allah. Nah itu ibu-ibu itu banyak dikasihkan, cukup. Sedikit dikasihkan, cukup tuh. Iya, kasih saja, Pak. Berapa? Iya, sedikit. Tapi tambahin. Jadi itu Pak ibu-ibu. Majelis taklim, dharma wanita. Pokoknya ibu-ibu kalau terlibat dalam sebuah acara, Pak, lentongi kekuatannya. Dahsyat ke dia. Dahsyat, Pak. Kalau ibu-ibu terjun itu. Kalau menjoi makun raya, susah, Pak. Itu nih bagusnya, Pak. Kalau ada rumah tangga na istri soleha, pasti suaminya itu ciri-cirinya bahagia. Kalau sudah istri mejo, Pak, di rumah tangga tai sangi manoko imaurane. Penting, Pak. Ya, karena itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Abdul Razak mengatakan, "Man arazaqallahu imratan solehah faqad a'ana Allah ala syatri dini." Siapa yang sudah mendapatkan perempuan yang solehah, itu seperdu agamanya suami ada di tangan istrinya.